Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di custom room Project Blaze versi 2.5 Android 13 di Redmi Note 5 Pro. Oke, seperti biasa kita akan coba review di custom room ini. Ada fitur dan apakah ada bugs. Seperti biasa kita coba cek di bagian setting. Kalian bisa lihat tampilannya ada sedikit berbeda ya dari Android 13 lainnya. Dia ada seperti sapaan "Hi, welcome to Project Blaze", seperti itu. Kita cek terlebih dahulu di bagian about phone. Tampilannya hampir sama seperti Cherries OS ya, seperti ini. Ada beberapa informasi terkait perangkat. Kemudian kita cek di bagian Android version. Di sini kalian bisa lihat Android versionnya 13, kemudian Blaze version 2.5 dan dibuild oleh Mizugameza 05. Android security-nya Februari 2023, kemudian menggunakan kernel 4.19 dan Linux statusnya enforcing. Oke, kita lanjut seperti biasa di bagian network and internet, wifi normal, kemudian SIM card normal, lalu untuk Bluetooth juga normal. Kita akan coba cek seperti biasa wifi dan hotspot tethering diaktifkan bersamaan, apakah normal apakah atau tidak. Ternyata normal, tidak ada masalah juga ya. Ada option extended compatibility, jadi jaringannya lebih diperluas lagi seperti itu. Oke, kalian bisa lihat di atas tidak ada icon icon SIM card. Nanti kalian bisa edit ataupun kita bisa atur. Oke, kita lanjut ke bagian display. Bagian display kita bisa lihat di sini ada adaptive brightness, kemudian lock screen, dark theme, night click, tap to wake. Oke, lanjut kita ke bagian customisasi dari custom room Project Blaze ini. Di sini ada beberapa option customisasi, di antaranya tema, kemudian status bar, quick setting, lock screen, sistem, dan button. Di bagian themes kalian bisa lihat di sini setting stylenya. Nah, tadi kan kalian bisa lihat tuh di bagian pengaturan tampilan awalnya ada high seperti itu, sapaan itu kalian bisa menggunakan yang new. Nah, tapi apabila kalian menggunakan yang all UI, tampilannya standar seperti biasa ya Android 13 lainnya. Ada customisasi body font, kemudian icon pack seperti ini, lalu signal, wifi, dan icon shape. Kita lanjut ke bagian status bar. Nah, di sini kalian bisa lihat status bar item. Nah, di bagian ini kalian coba aktifkan call strength. Di sini ada option seperti ini ya, call strength sinyal, tapi dia itu ada gambar teleponnya ya. Oke, ternyata untuk icon SIM card itu tidak ada di sini ya. Dan biasanya di sini itu ada pengaturan di sini, harusnya dia tampilkan atau tidak, harusnya seperti itu. Di bagian ini nih, memilih data, namun tidak terbaca di sini ya. Oke, namun untuk SIM card tidak masalah, tidak ada, hanya tidak muncul saja di bagian status bar. Kemudian untuk baterai ini untuk persentasenya. Lanjut kita ke bagian baterai style. Di bagian baterai style hanya ada seperti ini saja optionnya, tidak lebih. Kemudian baterai persen, pengaturan jam. Nah, mungkin di sini ya, separate signal icon. Kita akan coba cek, kita aktifkan. Namun tetap tidak ada ya. Oh, bukan, ini tidak masalah. Kemudian untuk ini menampilkan network traffic, lalu ada option show data disable icon. Ini seperti gambar tanda seru itu ya,
di bagian sinyal. Kemudian ada double tap to sleep pada saat kita ketuk 2 kali status bar. Untuk quick setting ada brightness leader, lalu ada key style shape. Nah, di bagian ini kalian bisa atur. Biasanya ini kan kotak-kotak nih, balok-balok seperti itu. Namun di custom ROM ini quick settingnya seperti ini, iconnya bulat-bulat. Nah, kalian bisa atur di sini misalkan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Makan seperti ini ya. Yang aktif dia akan bulat, namun yang tidak aktif dia akan kotak-kotak seperti ini. Oke. Mungkin itu fitur tambahan dari custom ROM ini. Salah satunya ada data usage juga, menampilkan penggunaan data di bagian quick setting, dan lalu ada retricar ya. Ini aplikasi fitur yang menurut saya terbaik juga. Jadi setiap ada notifikasi dia lebih simple pop up-nya, tidak seperti biasanya ya. Lanjut di bagian lock screen ada ripple effect, kemudian charging info dan pulse. Di bagian sistem masih ada swipe to finger to screenshot dengan 3 jari, double tap to wake on those. Lalu ada unlimited photo storage, unlock higher FPS, dan yang lainnya. Dan yang terakhir di bagian button ada 2 option saja seperti ini. Oke, apabila kalian menemukan bug ataupun apa, coba kalian report ke grup telegramnya biar di follow up oleh maintainernya. Tapi apabila kalian tidak report masalah yang ada di custom ROM ini, maka jangan harap ada perbaikan di project selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bagian wallpaper and style. Di sini tidak ada Monet Engine ya, hanya tampil seperti ini saja. Jadi ya menurut saya lumayan juga, gak apa-apa sih ya kalau yang biasa-biasa saja. Lalu di bagian sound and vibrato juga standar Android 13, tidak ada option sound enhancer. Kemudian untuk security face unlock, kemudian fingerprint juga normal, tidak ada masalah. Dan untuk baterai kalian bisa lihat di sini hanya ada 3 option saja. Dan kita cek di baterai usage, tampilannya seperti ini standar. Lalu kita lanjut lagi ke bagian storage. Di sini sistem Android 13 rata-rata memakan 30 GB ya. Ini 31, lumayan cukup besar ya. Lalu kita lanjut di bagian akun Gmail, normal, tidak ada masalah ya. Tidak ada logout ataupun masalah yang lainnya. Kita lanjut di bagian sistem. Seperti ini saja, ada live translate, gesture. Seperti biasa gesture masih ada 3 option. Oke. Mungkin di bagian setting saya rasa cukup untuk reviewnya seperti itu. Kemudian untuk aplikasi kameranya ada 2 ya, kamera standar dan kamera go. Oke, lalu di sini ada game space. Lanjut lagi, ini untuk notifikasi dan ini untuk quick settingnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada penggunaan data 2,9 GB ya. Lalu di sini ada aplikasi yang aktif. Oke. Lalu untuk ini quick settingnya seperti ini, ada centasnya. Oke. Lalu apa lagi ya? Untuk bootingnya saya rasa standar OSP dengan bot animation yang terbaru Project Blaze. Untuk penggunaan sehari-hari saya rasa cukup standar ya kayak di custom ROM ini tidak ada masalah. Namun untuk game saya tidak coba karena saya jarang juga untuk main game. Oke, mungkin cukup sekian review dari saya di custom ROM Project Blaze 2.5 Android 13 di Redmi Note 5 Pro. Oke, terima kasih.